Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Luhur, yang Maha Ghafur, yang telah memberikan umur kepada kita sekalian sehingga kita sampailah kepada Ramadan tahun 1447 Hijriah, tahun 2006 Masehi, yang kalau tidak salah pada hari ini kita berpuasa injak pada hari yang ketiga. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruah pada junjungan alam, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kepada kita sekalian. Sebelumnya mohon maaf, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Endi Suhendi, sebagai orang tua wali dari Najwa Zahrana Indonesia, perwakilan dari kelas 7A SMPI Islam Bakti Asih. Guru-guru yang saya hormati, adik-adikku, siswa dan siswi SMPI Bakti Asih yang saya cintai. Pada hari ini, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Iman adalah panggilan kita untuk melaksanakan puasa. Adik-adikku, apakah kalian masih ingat dengan ayat Al-Quran tentang perintah puasa ini? Ayat keberapa? Surat apa? Betul, adik-adikku yang saya cintai, perintah puasa ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang kurang lebih isinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi adik-adikku, perintah saum ini telah diperintahkan Allah dalam surat Al-Baqarah 183. Allah memerintahkan saum atau berpuasa kepada kita dengan panggilan ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi tidak ya ayyuhalladzil Islam, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya kita sekalian diserukan, diperintahkan bagi orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang Islam. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena yang iman itu pasti agamanya Islam, tapi tidak sedikit yang agamanya Islam belum tentu beriman. Maka Allah panggil seruan puasa ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman, kata Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam syarah iman, menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam syarah Aqidah Taimiyah adalah al-imanu qaulun bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Jadi yang disebut iman itu, anak-anakku, adalah menurut Imam Ahmad
Ibnu Hambal adalah qaulun bilisan, diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Aku beriman kepada Allah. Itu diucapkan dulu dengan lisan. Kemudian wa tasdiqu bil qalbi, diyakini dengan hati. Jadi tidak cukup dengan ucapan lisan saja, aku beriman kepada Allah. Tidak cukup dengan itu, tapi harus diyakini dengan hati, yaitu wa tasdiqu bil qalbi. Dan yang terakhir, kata Imam Ahmad Ibnu Hambal, yang disebut iman itu adalah wal amalu bil arkan. Ini yang lebih penting daripada yang ucapan dan hati tadi, adalah wal amalu bil arkan, yaitu dilakukan, dipraktekkan dengan perbuatan. Adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai, apakah kalian juga masih ingat berapa rukun iman yang harus kita imani? Ada berapa? Ya, betul. Ada 6. Ya. Satu apa? Iman kepada Allah. Jadi kita harus beriman, meyakini adanya Allah. Siapakah Allah? Allah adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah itu adalah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isi yang ada di duanya. Kemudian rukun iman yang kedua itu apa, anak-anakku? Yaitu iman terhadap malaikatnya Allah. Jadi Allah telah menciptakan segenap malaikat. Ada malaikat penjaga langit, ada malaikat penjaga bumi, ada malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka, dan banyak malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian rukun iman yang ketiga adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Betul, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kita ketahui, yang harus diimani, iman kepada Rasul yang wajib diketahui itu ada 25, ya. Diawali dengan Nabi Adam alaihissalam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rukun iman yang ketiga. Kemudian rukun iman yang keempat, adik-adikku, yaitu iman kepada kitab-kitabnya Allah. Berapa kitab yang harus kita imani? Yaitu ada 4. 1, Taurat. Yang kedua, Zabur. Yang ketiga, Injil. Dan kitab yang penyempurna dari semua kitab yang telah diturunkan sebelumnya adalah kitab Al-Quranul Karim. Itulah kitab-kitab yang harus kita imani. Kemudian rukun iman yang kelima apa, adik-adikku? Iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu pasti adanya, ya. Dan dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah. Kemudian iman yang terakhir yang wajib kita imani yaitu iman terhadap qada dan qadar yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian, itulah seruan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi kalimat yang pertama yang Allah serukan, yang Allah perintahkan adalah orang-orang yang beriman. Maka ibadah puasa ini menurut saya adalah ibadah ritual karena berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat tersebut, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat yang sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah tujuan daripada ibadah saum, yaitu menciptakan manusia supaya menjadi manusia yang bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebagai penutup, ada pepatah yang mengatakan, waqad jurja li jarahi syifa wa bur'un wala bur'un lima jarahil lisan. Apabila pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi ketika lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.